Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Setio Eko Atmojo MPD dan yang saya hormati Ibu Dr. Diniati Gularso SSI MPD selaku dosen mata kuliah seminar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Resti Latifah, NPM 1714460215, kelas A617. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Perbedaan efektivitas model pembelajaran Guided Inquiry dengan model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran tematik siswa kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Saya akan memaparkan beberapa poin pada bab 1. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua ada pembatasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat identifikasi masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang keenam manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, kenapa saya mengambil judul penelitian ini? Dikarenakan kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa dan keaktifan siswa dalam mengungkapkan pendapat pada saat proses pembelajaran. Pada pembelajaran juga masih kurang penerapan strategi pembelajarannya, seperti model yang belum sesuai untuk meningkatkan tingkat berpikir kritis siswa. Terkait permasalahan di atas, maka pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif, meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya terhadap permasalahan yang ada saat pembelajaran nantinya. Sehingga peneliti menggunakan kedua model tersebut, yaitu model pembelajaran Guided Inquiry dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Yang selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada bagaimana perbedaan efektivitas model pembelajaran Guided Inquiry dengan model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran tematik siswa kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran Guided Inquiry dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan? Lalu yang kedua, manakah yang lebih efektif antara model pembelajaran Guided Inquiry dengan model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan? Nah, untuk tujuan penelitian itu sendiri, di mana untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan perlakuan model pembelajaran Guided Inquiry dengan siswa yang menggunakan perlakuan model pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Lalu yang kedua, untuk dapat mengetahui manakah model yang lebih efektif antara model pembelajaran Guided Inquiry dengan model pembelajaran Problem Based Learning dalam rangka terhadap tingkat berpikir kritis siswa. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Untuk secara teoritisnya, di mana hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang pendidikan, khususnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dan untuk manfaat penelitian secara praktis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Manfaat bagi guru itu sendiri yaitu sebagai bahan pertimbangan guru untuk menemukan model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru dapat menggunakannya sebagai alternatif dalam pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, membantu guru dalam usaha mencapai sistem pembelajaran yang efektif dalam hal berpikir kritis siswa. Yang kedua, ada bagi siswa, di mana yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis siswa saat memecahkan suatu permasalahan. Manfaat yang ketiga yaitu ada bagi sekolah, di mana sebagai sumber inspirasi bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Yang kedua, diharapkan dapat menambah informasi tentang model-model pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu SD serta mendorong sekolah agar meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran di kelas. Bagi peneliti, yaitu menjadikan penelitian ini sebagai pengalaman yang bermakna serta dapat diimplementasikan oleh peneliti kepada siswa di kemudian hari. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan keefektivitasan penggunaan model pembelajaran guided inquiry dengan model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang selanjutnya masuk ke dalam bab 2, yaitu landasan teori. Nah, pada landasan teori ini saya memaparkan beberapa pengertian dari poin-poin penting, yaitu yang pertama poin efektivitas yang terdiri dari pengertian dari berbagai ahli. Yang kedua ada model pembelajaran, pengertian dan ciri-cirinya. Terus yang ketiga ada model pembelajaran guided inquiry mulai dari karakteristik, pengertian, ciri-ciri, sintaks, kelemahan dan keunggulannya. Lalu model problem-based learning, mulai dari pengertian, tujuan, karakteristik, sintaks, kelemahan, dan keunggulan, berpikir kritis, pengertian dan manfaatnya. Lalu selanjutnya pembelajaran tematik di mana ada pengertian, keunggulan, karakteristik, dan manfaat dari pembelajaran tematik itu sendiri. Nah, hipotesis yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran guided inquiry dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Lalu yang kedua, model problem-based learning lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dari model guided inquiry pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah, di mana baru kita mendapatkan rumusan masalahnya. Lalu setelah itu kita mengetes kemampuan berpikir kritis siswa dengan memberikan pretest. Setelah diberikan pretest, lalu kedua kelas tersebut diberikan perlakuan model pembelajaran, yaitu kelas eksperimen A diberikan model guided inquiry, lalu kelas eksperimen B diberikan problem-based learning. Nah, setelah keduanya mendapatkan perlakuan yang berbeda, lalu diberikan post-test, di mana setelah post-test tersebut akan mendapatkan data lalu dianalisis datanya. Setelah itu hipotesis pun akan dilakukan, apakah hipotesis itu ditolak ataupun diterima. Lalu nantinya akan dapat mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Masuk bab yang ketiga, di mana metodologi penelitian. Yang akan dibahas dalam bab 3 ini meliputi waktu dan tempat penelitiannya, jenis dan desain penelitiannya, populasi dan sampel penelitian, yang keempat variabel penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas, dan uji reliabilitas. Untuk waktu dan tempat penelitian di sini, tempat penelitian dilakukan di kelas 5 SD Negeri Sindurejan yang beralamat di Jalan Pareanom nomor 5 Patangpuluhan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun ajaran 2020 atau 2021 semester 2. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimen, di mana penelitian ini menggunakan 2 kelas, di mana terdapat kelas eksperimen 1 mendapat model pembelajaran guided inquiry, dan kelas eksperimen 2 mendapatkan model problem-based learning. Penelitian eksperimen itu sendiri merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab dan akibatnya. Metode eksperimen ini ialah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan yang akan terjadi pada suatu variabel ketika diberikan perlakuan tertentu pada variabel lainnya, menurut Winasanjaya tahun 2015 halaman 37.
Nah, untuk populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini ialah siswa kelas 5A dan 5B SD Negeri Sindorejan. Lalu untuk sampelnya yaitu kelas 5A dan kelas 5B SDN Sindorejan, masing-masing kelas nantinya akan diambil 15 sampel siswa, di mana siswa kelas A mendapat perlakuan model pembelajaran guided inquiry dan siswa kelas B mendapatkan model pembelajaran problem-based learning. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai orang, objek, atau kegiatan yang punya variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, pada penelitian yang akan saya lakukan, terdapat 3 variabel penelitian, di mana yang pertama yaitu ada variabel bebas. Pada penelitian ini adalah model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian di kelas 5 yang akan diberikan materi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran guided inquiry dan model problem-based learning. Dalam hal ini, guided inquiry disimbolkan dengan X1 dan model problem-based learning disimbolkan dengan X2. Lalu ada variabel terikatnya, di mana variabel terikat adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam hal ini, kemampuan berpikir kritis siswa disimbolkan dengan AE, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa dengan model guided inquiry. AK, kemampuan berpikir kritis siswa dengan model problem-based learning. Nah, untuk desain penelitian, di sini terdapat tabel desain penelitian. Untuk kelasnya terdapat 2 kelas, yaitu ada kelas yang mendapatkan perlakuan guided inquiry, dan yang kedua ada satu kelas lagi yang mendapatkan problem-based learning, di mana pretest disimbolkan dengan AE1 untuk guided inquiry, dan AK1 untuk problem-based learning. Lalu setelah pretest diberikan perlakuan, dan yang terakhir diberikan post-test. Nilai pretest digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dengan asumsi kedua kelas berdistribusi normal dan mempunyai variasi yang homogen. Sedangkan nilai post-testnya nanti digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengetahui hasil dari perbandingan kedua model tersebut, mana yang lebih efektif antara model pembelajaran guided inquiry dengan model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, di sini menggunakan tes dan dokumentasi, di mana tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah. Tes terdapat beberapa macam, yaitu ada tes tertulis, lisan, tes praktik, dan tes kinerja. Tes tertulis adalah tes yang menuntut peserta untuk memberikan jawabannya secara tertulis, baik berupa ganda ataupun uraian. Nah, di sini tes bentuk uraian menuntut siswa untuk merumuskan jawabannya sendiri dengan merangkai kata-kata sehingga dapat melatih tingkat berpikir kritis siswanya. Sedangkan untuk yang dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan lainnya yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, seperti dari hasil pembelajaran siswa dengan perlakuan model yang berbeda tersebut. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah instrumen non-test dan instrumen tes. Instrumen non-test digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa serta model pembelajaran guided inquiry dan model pembelajaran problem-based learning. Untuk uji validitas dan reliabilitas, di mana perhitungan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji validitas product moment dengan program komputer, yaitu IBM SPSS Statistik versi 21. Lalu untuk uji reliabilitasnya, yaitu menggunakan reliability analysis dengan teknik Alpha-Cronbach yang didapatkan dari buku Edi Riyadi tahun 2016 halaman 218, yang terdapat rumusnya seperti tertampil tersebut. Untuk uji normalitas dan homogenitas, di mana apakah itu uji normalitas? Uji normalitas adalah suatu pengujian data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data yang ada pada kedua kelompok sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan IBM SPSS versi 21. Lalu yang kedua, uji homogenitas dalam penelitian ini
menggunakan uji homogenitas Levene dengan bantuan IBM SPSS versi 21. Pada uji homogenitas ini terdapat ketentuan penerimaan dan penolakan di mana jika sigma kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima, dan jika sigma besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Uji hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah uji t-test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata skor antara kedua sampel. Uji t-test pada penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara model pembelajaran guided inquiry dengan model pembelajaran problem-based learning. Perhitungan t-test menggunakan bantuan IBM SPSS versi 21. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.